Aja. Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Sorry, ternyata tadi saya pas kelas materi, kelas teori, saya sempat lihat, saya salah lihat jam. Saya kira tinggal 15 menit, ternyata masih ada sekitar hampir 45 menit. Nanti mungkin harusnya teman-teman bisa lebih fresh nanti ikut di kelas praktikum. Jadi karena tadi kita cuma berapa sekitar 75 menit tapi kalau nggak salah. Nah, oke. Untuk kelas praktikum ini kita perulangan kompleks, struktur percabangan dan perulangan kompleks. Nanti intinya di sini kita akan belajar bagaimana perulangan tadi bisa digabung, dikombin dengan percabangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar percabangan di praktikum minggu ketiga, lalu kita belajar perulangan di minggu kelima, minggu lalu. Sekarang kita masuk percabangan dan perulangan kompleks. Gimana itu semua nanti kita lihat itu satu. Intinya kedua struktur perulangan itu bisa kita combine, bisa kita gabungkan. Kadang-kadang di mana kita butuh perulangan, di mana kita butuh percabangan. Mungkin kalau teman-teman perhatikan apa istilahnya modulnya akan agak sangat layoutnya agak sangat kacau, tapi overall bisa kita gunakan sih untuk materi masih bisa digunakan karena ada yang kalau teman-teman perhatikan ada yang kayak semacam loncat-loncat gini kan penjelasan lalu dengan code lalu 6 flowchartnya seperti ini, tapi overall teman-teman tinggal ikuti ininya aja, ikuti apa misalnya flowchart 61 maka kita cari flowchartnya, lalu misalnya flowchart 62 kita cari flowchartnya. Nah kira-kira seperti itu karena memang mungkin ketika disusun modul ini yang menyusun belum menata layoutnya. Oke. Tapi overall bisa kita gunakan sih untuk kelas kita kali ini. Seperti biasa kita masuk ke tujuan pertama dari praktikum kita. Coba saya lihat di mana highlight-nya, saya aktifkan dulu, saya bisa nge-highlight. Yang pertama, tujuan praktikumnya, jelas teman-teman bisa menjelaskan dan menggunakan struktur kontrol perulangan dan percabangan kompleks, jadi kita bisa combine dua-duanya, lalu kita bisa buat program dengan penggunaan struktur kontrol dan percabangan dan perulangan kompleksnya. Nah, alat dan bahannya seperti biasa, hampir setiap pertemuan kita menggunakannya, komputer dan koneksi internet, OS-nya pakai Windows atau pakai Ubuntu atau even pakai Mac. Untuk Python-nya kita gunakan prefer yang Python. Ini sudah di-record kan? Oh sudah. Python atas 37 lah. 37 ke atas, 39 sampai 38, 39 boleh, web browser dan segala macamnya, command prompt. Nanti teman-teman kalau pakai terminal, pakai editornya disesuaikan. Nanti teman-teman bisa pakai VS Code, teman-teman bisa pakai Jupyter Notebook dan macam-macam. Nah, ini kira-kira untuk alat dan bahannya. Lalu kita coba masuk ke materinya. Yang pertama kita mengenai struktur percabangan kompleks. Seperti yang di kelas tadi, kita lihat di kelas tadi kan kita belajar percabangan. Di sini kita masuk yang kompleks. Yang kompleks itu intinya adalah kita bermain dengan nested if di dalam if. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau teman-teman bisa baca di modulnya, kondisi pada percabangan biasanya kondisi pemilihan tidak hanya satu, tapi bisa terdiri dari banyak alternatif. Perintah-perintahnya juga bisa dikerjakan lebih dari satu. Jadi misalnya kita punya banyak alternatif, maka perintah-perintahnya dikerjakan juga lebih dari satu. Nah, kalau teman-teman ingin perhatikan percabangan kompleks, istilahnya if-nya, jadi kita katakanlah kita sebut ini sebagai nested if, itu ada if, dalam if, lalu ada ini statement-nya, lalu ini else-nya seperti ini. Nah, jadi kayak kita punya kondisi if ini, lalu ada kondisinya seperti apa, lalu if-nya itu di dalam if yang pertama, jadi if di dalam if lah, nested. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kira-kira nanti sintaknya seperti ini. Kira-kira ya nanti sintaknya seperti ini, nanti sambil jalan kita lihat bagaimana implementasinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya flowchart-nya. Jadi misalnya kita punya di sini satu conditional, dia true atau false. Ketika false, maka dia akan langsung jalan ke step selanjutnya. Ketika benar true, maka dia akan masuk ke dalam istilahnya ke dalam kondisi yang kedua. Kondisi yang keduanya dia juga harus ngecek di true atau false. Ketika memang kondisinya tidak benar atau tidak sesuai, maka dia akan masuk ke dalam kondisi yang selanjutnya.
masuk yang di sini, yang kondisional yang di sini. Coba sebentar saya rubah. Kita bisa pakai apa sih di sini? Drawing deh. Nah, kita bisa lihat masuk cara kita di sini punya true, kita punya true. Oh, drawingnya jangan saya kasih dulu, jangan hitam. Nggak kelihatan. Nantinya di sebelah. Nah, kira-kira gini deh, nanti kita lihat deh. Kira-kira seperti ini. Nah, oke. Ini yang untuk kondisi bentuk kompleks yang pertama. Nah, kira-kira kalau kita lihat bentuk kompleks yang pertama, kita bisa gunakan adalah kayak nested if biasa, if di dalam if. Nah, ini yang pertama, teman-teman tolong jangan dihafalkan, tapi kita bisa gunakan ini dalam pemahamannya. Yang penting kita tahu case-nya apa, kapan kita butuh kompleks, atau kapan kita butuh bentuk kompleks yang keberapa lah, istilah gitu. Ini bentuk kompleks yang pertama seperti ini. Ketika kita gambarkan dalam flowchart, dia menjadi seperti ini. Aduh, ya kita dalam bentuk gambarkan dalam flowchart, dia jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke next ke struktur percabangan kompleks yang kedua. Nah, yang membedakan adalah kalau kompleks yang kedua itu kita masuk sama-sama masih if di dalam if, tapi kita membuat if di dalam kondisi yang kedua ini dia memiliki else. Jadi kalau yang tadi pertama tidak ada kondisinya, if kondisi satu bla bla bla, kondisi dua bla bla bla. Kalau di sini ada kondisi else-nya. Ini yang membedakan. Kondisi else ini kan kalau teman-teman perhatikan ini ada statement lain kan. Ini cuma menambahkan aja statement lainnya yang ada di dalam sini. Nah, misalnya kita punya kondisi satu, di dalamnya satu ada kondisi dua dengan if else-nya. Jika tidak, dia akan masuk ke default yang di sebelah sini. Nah, ini kondisi bentuk percabangan kompleks yang kedua. Kalau kita lihat secara umum, secara gambar flowchart-nya, teman-teman bisa lihat pada gambar 6.2. 6.2 itu yang bagian ini. Nah, di sini kita punya misalnya kondisi yang pertama false, maka dia akan langsung masuk ke step selanjutnya. Tapi ketika true, dia akan ngecek dulu kondisinya. True atau false. Ketika true, dia akan masuk ke statement masuk ke statement selanjutnya. Tapi ketika false, dia akan masuk juga statement selanjutnya. Nah, seperti biasa, setiap percabangan hasilnya pasti true false, benar salah atau 1 0. Nah, ini juga berlaku di kondisi di sini. Nah, nanti tinggal kita lihat dia akan masuk ke step yang di sini, step selanjutnya seperti apa. Nah, kira-kira ini untuk flowchart percabangan bentuk kompleks yang kedua. Tadi yang pertama kita punya if, lalu if di dalam if nested, lalu di sini if dalam if sama-sama nested, tapi dia menggunakan kondisi apa yang namanya else-nya. Ini untuk yang ada else-nya. Ini untuk yang bentuk percabangan kompleks yang kedua. Nah, ada juga bentuk percabangan kompleks yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk percabangan kompleks yang ketiga itu adalah ketika kita ada if kondisi satu, kita ada kondisionalnya di sini, statementnya apa, lalu if kondisi dua, statementnya apa, kita seperti tadi kan kita jalankan. Nah, lalu ada di sini else. Jadi ketika masuk dalam else, kita punya if kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini maka akan muncul persyaratan lagi, kondisional lagi untuk masuk ke dalam else-nya. Nah, di sini ini agak rancu memang code-nya. Nanti kita lihat supaya lebih mudah teman-teman bisa masuk ke dalam flowchart-nya. Itu ada di gambar 6.3. 6.3 itu ada di sini. Nah, intinya kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau tadi kan kita punya defaultnya seperti ini. Ketika true, dia akan masuk ke kondisi yang sini. Dia akan ngecek lagi dia apa true atau false. Dia masuk ke sini. Nah, hasilnya di sini kan. Nah, ini dia berlakunya pada kondisi yang false-nya. False-nya dia akan ngecek dia true atau false. Kalau true dia akan langsung ke sini. Kalau kalau false dia ke sini. Kalau true dia akan ke sini untuk masuk ke dalam next step selanjutnya. Intinya sama sih, cuma kita tinggal memainkan syarat di dalam syarat, kondisional di dalam kondisi. Nah, kita bisa gunakan ini untuk bentuk yang ketiga. Lalu kita masuk ada bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini kalau teman-teman perhatikan itu kondisionalnya ada kondisi satu, di dalamnya punya kondisi dua, di dalamnya lagi punya kondisi tiga, di dalamnya lagi punya kondisi empat. Nah, untuk bentuk flowchart, jadi kayak ada kondisional di dalam kondisi. Jadi kondisi dalam kondisi. Ini sampai berapa? Sampai sesuai dengan tergantung kasusnya sih sebenarnya sih. Kalau kita menentukan kita mau pakai yang mana, nanti kasusnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk bentuk yang
ini, sorry, bentuk ini 4, berarti untuk kondisional yang kelima ini, ya, teman-teman bisa lihat di flowchart-nya pada gambar 6.5. 6.5 itu kalau teman-teman perhatikan, oh ini 6 cc. Tadi ini sorry, ini tadi 6.3 ya, 6.3 bentuk 3, lalu kita masuk yang bentuk, oh oke oke, kita masuk yang bentuk yang ke, oh sorry sorry, tadi saya ini bentuk yang keempat dulu, bukan langsung yang kelima. Tadi ini kan udah kondisi satu ada LC lagi, jadi sudah 3 yang ini. Lalu ini yang keempat, oh sorry benar, 5 ini di dalam 5. Untuk yang kelima teman-teman bisa lihat di gambar 6.5. 6.5 itu gambar yang ini gambarnya 6.4 yang tadi if di dalam if hampir sama dengan yang ini kan. Oh ya, cuma bedanya ini tadi di sini ada kondisinya, cuma di sini ada pemilihannya lagi, sama overall sama sih. Lalu ini yang lebih teman-teman perhatikan untuk yang bentuk yang kelima. Jadi ketika if di dalam if ada syarat kondisi lagi, terpenuhi enggak, kalau terpenuhi maka dia akan selesai. Nah, ini biasanya bentuk yang seperti ini, eh, istilahnya nested paling dalam, kita bisa lihat di sampai yang keberapa untuk yang bentuk yang kelima ini. Nah, ini bentuk yang kelima. Lalu kita masuk bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6 posisinya sama, cuma tadi dia ada di bagian else-nya. Kondisi 1, maka dia akan jalankan kondisi 2, else-nya kondisi 3, else-nya kondisi 4, kondisi 5. Nah, kita bisa lihat pada gambarnya 6.6. Nah, sebenarnya sama sih, kebalikan aja sih kalau teman-teman perhatikan. Nah, mungkin agak membingungkan sedikit ya kalau teman-teman lihat yang di modulnya karena memang gambarnya mencar-mencar, tapi overall teman-teman tinggal ikutin aja sesuai dengan panduannya. Misalnya di sini untuk ini kita lihat gambar 6.6, berarti teman-teman lari ke gambar 6.6. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Di sini dikatakan kalau kita berbicara mengenai if bertingkat, itu kita bisa punya keuntungan sendiri. Kenapa? Dengan menggunakan if bertingkat, maka eksekusi perintah akan menjadi lebih baik dan efisien. Jadi eksekusinya akan jadi lebih baik dan efisien dengan menggunakan if bertingkat juga. Jadi ada beberapa syarat kondisi yang tidak semua syarat kondisi tidak perlu dikerjakan. Jadi dia nanti ngefeknya ke waktu eksekusi yang lebih cepat. Nah, sedangkan pada if biasa, kalau kita lihat if biasa dengan if else biasa, semua kondisi if pasti harus akan dicoba satu-satu. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan dengan percampuran biasa, entah itu if else biasa tanpa nested dan segala macam, semuanya itu akan dicoba satu-satu. Jadi yang jelas running time-nya pasti butuh waktu yang lebih lama. Nah ini kan hal ini tentu saja memperlambat proses. Misalnya contoh kasusnya yang cocok untuk if bertingkat adalah kasus konversi nilai angka menjadi nilai huruf dengan batasan-batasan nilai yang ditentukan. Misalnya ya kalau kita perhatikan ya, kalau teman-teman menggunakan semacam ini, maka kita akan gunakan if sama enggak, jika enggak dia lihat ini, dia lihat ini. Satu kan, kalau kita lihat gini, if-nya langsung cari kondisi nggak memenuhi, oh kondisi yang memenuhi mana yang ini, berarti dia akan langsung jalankan yang ke misalnya yang ketiga seperti itu. Nah, kira-kira semacam ini untuk kondisi if yang kompleks, if yang bertingkat, ada enam bentuk, tidak perlu dihafalkan semuanya. Yang penting teman-teman tahu kasusku ini aku menggunakan struktur kompleks yang mana. Apakah kita mau menggunakan struktur kompleks yang pertama, yang seperti ini, ataukah kita mau menggunakan struktur kompleks yang kedua, yang seperti ini, kan tinggal di dalamnya true false-nya, ataukah kita menggunakan struktur kompleks yang ketiga yang seperti ini, ataukah kita menggunakan yang keempat yang seperti ini, ataukah kita menggunakan struktur yang kelima yang seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan struktur yang keenam yang seperti ini. Nah, intinya semua akan bermain dalam kondisi true-nya, atau semua akan bermain dalam kondisi false-nya. Nanti kita tergantung lihat kasusnya seperti apa. Begitu. Jadi teman-teman tidak usah pusing, tidak usah bingung, nanti tinggal teman-teman mau menggunakan yang mana. Kira-kira kalau kasusnya ini bisa kita gunakan yang ini nih, yang lebih cepat nih. Atau kita mau gunakan yang, misalnya kita gunakan yang model yang seperti ini. Kayaknya di kasus kita pakai yang ini lebih cepat. Oke, kita coba develop, kita buat, kita ukur. Nanti segala macam ininya, kalau teman-teman kira-kira
lebih cepat yang mana nanti mungkin kalau kira-kira di pertemuan terakhir di akhir semester kita akan berbicara mengenai apa yang namanya efektivitas algoritma. Nanti di situ kita akan menghitung namanya Big O. Untuk setiap perulangan itu ada nilai sendiri. Big O itu bisa dikatakan n log n, 1 min n. Nanti kita lihat itu semua. Kita akan pelajari di pertemuan yang ke-14 untuk mengukur bagaimana algoritma itu bisa bekerja secara efektif dan efisien. Itu ada nilainya antara 0, aku lupa, antara 0 sampai 1, tapi dengan kondisi yang misalnya n log n. Nanti kita lihat bareng-bareng di pertemuan yang ke-14. Itu yang bisa kita atur sedikit sedikit untuk nanti mana yang teman-teman bisa gunakan. Tapi untuk di pertemuan ini kita bisa lihat dulu kira-kira ini modelnya seperti ini loh. Dari model-model seperti ini, teman-teman tinggal lihat mana yang sesuai dengan kasus yang akan kita gunakan. Nah, kira-kira sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Atau mau dilanjutkan? Halo? Ini sih Pak. Gimana? Pak, yang tadi Bapak jelaskan bisa pelan-pelan Pak, soalnya kecepatan. Oke, ya saya overview sebentar ya untuk yang kondisi yang jadi di saya overview sebentar. Nanti mungkin yang terlalu cepat bisa harusnya tadi teman-teman bilang Pak kecepatan nggak apa-apa. Jadi biar saya bantu. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai struktur percabangan kompleks, itu secara teori ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama, teman-teman bisa seperti biasa sering kita gunakan. Kita masuk nanti dalam hal ini kita berbicara mengenai if di dalam if ya. If kondisinya apa, maka dia akan menjadi kondisi apa. Nah, ini else-nya. Nah, ketika dia dijalankan dalam sebuah flowchart, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk percabangan kompleks yang kedua, kita punya if di dalam if, tapi if dalam if-nya itu ada kondisi else-nya. Nah, ini yang untuk percabangan kompleks yang kedua. Nah, kita bisa lihat kondisinya seperti ini di dalam flowchart-nya. If kondisinya apa, jika false dia akan langsung masuk ke step selanjutnya. Jika kondisinya true, maka dia akan masuk ke pengecekan kondisi kedua. Kondisi kedua itu dia dicek dulu, true atau false. Nah, maka ketika hasil terdapat, maka dia akan langsung masuk ke next step berikutnya. Ini untuk yang flowchart pertambangan bentuk yang kedua. Nah, kalau untuk bentuk yang ketiga, itu adalah sama-sama if di dalam if, tapi di dalamnya ada if lagi. Sementara itu di bagian else dari kondisi yang pertama itu, katakanlah ini kita punya ada if untuk menentukan kondisi yang ketiga, lalu else-nya di sini. Nah, overall untuk gambar flowchart bentuk yang ketiga, kita bisa lihat di gambar 6.3. Jadi kita lihat di sini. Kita punya if di dalam if, kita lihat true, maka dia akan ngecek kondisinya, statementnya, hasilnya di sini akan dilihat dia masuk ke dalam kondisi true atau kondisi false untuk masuk ke next statementnya. Sementara kalau kita punya false, di dalam false-nya tersebut, kita punya pengecekan untuk antara nilai true false-nya juga. Dia mau lari kemana kondisinya nih, sesuai dengan case-nya. Kalau case-nya di sini dia hasilnya false, maka akan masuk ke next step. Sementara untuk true, maka dia akan masuk ke next step berikutnya. Nah, ini untuk yang bentuk yang ketiga. Sementara untuk bentuk yang keempat, kita punya kondisi if di dalam if yang bisa banyak sekali. Misalnya kita punya kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4. Nah, kondisi 4 ini untuk kira-kira untuk flowchart-nya bentuk kelima, teman-teman bisa lihat pada gambar 6.5. Kita lihat gambar 6.5-nya. Hari ini 6.4, sama kayak tadi kan, hampir sama. Lalu kita lihat yang gambar 6.5. True. Nah, dia ada kondisinya true false. Dia akan ngecek ketika kondisi 1 true, maka dia akan masuk ke kondisi 2. Kondisi 2 true atau false. Ketika false, dia akan masuk ke end if. Ketika kondisi true, maka dia akan langsung ngecek ke statement berikutnya. Statement berikutnya adalah kita lihat di pengecekan kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini dia ngecek di true atau false. Kalau hasilnya false, maka dia end if. Maka ketika hasilnya true, maka dia akan masuk ke kondisi keempat sampai selanjutnya. Nah, ini untuk yang bentuk yang keempat. Sementara itu juga kita punya bentuk yang ke 6. Bentuk yang ke-6 itu hampir sama dengan bentuk yang kelima, cuman pengecekannya ada pada kondisi else-nya. Kalau bentuk yang kelima di sini kita punya bentuk yang ke pengecekan pada if-nya, sementara kalau bentuk yang kelima kita punya pengecekan pada else-nya. Ini yang membedakan teman-teman. Nah, ini untuk gambarnya teman-teman bisa lihat pada gambar 6.6. Nah, gambar 6.6 seperti ini. Ini pengecekannya itu pada true, maka dia langsung end if. Jika false dia akan ngecek lagi, dia akan ngecek lagi hasilnya true false. Kalau true akan berhenti, kalau false dia akan ngecek lagi. Nah, seperti itu sampai
selanjutnya. Nah, kira-kira ini untuk overview mengenai struktur kontrol percabangan yang kompleks. Nah, kenapa kita butuh percabangan yang kompleks? Karena jadi sebenarnya ini nanti bergantung pada apa yang namanya di sini sudah dibilang apa yang namanya prosesnya. Kalau misalnya kita menggunakan yang seperti ini, maka dia akan mengecek semua kondisi. Cocok nggak? Nah, kalau yang di sini dia akan langsung sama-sama mengecek kondisi, tapi dia tidak usah menjalankan instruksi setnya. Oh, kondisi cocok, maka dia akan jalankan. Nah, sebetulnya sama sih, prosesnya sama. Cuman yang membedakan di sini dia harus langsung ke satu, dari satu langsung ke bawah. Sementara kalau ini kita bisa langsung ngecek kondisinya. Nah, misalnya kondisi yang kedua, udah oke, berarti dia langsung jalankan instruksi yang kedua, yang lainnya diabaikan. Itu untuk yang model struktur kompleks, percabangan kompleks. Nah, kira-kira begitu sedikit overview-nya mengenai struktur percabangan kompleks. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa yang namanya struktur perulangan kompleks. Tadi kita punya percabangan, sekarang kita juga punya perulangan yang kompleks. Nah, yang pertama kita lihat apa yang ada yang namanya perintah, itu kita bilang yang pertama kita ada yang namanya perintah break. Nah, untuk di perulangan kompleks ini, perulangan kan biasanya kita akan mengulang suatu perintah ya. Misalnya di sini dikatakan for i in range 1 sampai 1000. Print i if i sama dengan 10, maka dia akan break. Nah, kita bisa menggabungkan misalnya nih, nanti ketika kita menemukan i sama dengan 10, maka dia akan berhenti. Contohnya misalnya seperti ini, misalnya kita matikan dulu tan break-nya. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya kita punya seperti ini nanti akan ngeprint sampai 1000 sih. Nah, ya akan ngeprint sampai 1000 kan. For i in range 1000, dia akan ngeprint i, dia akan ngeprint 0 sampai 999 kan, karena 1000. Nah, jadi misalnya kita masukkan di dalam perulangan itu kita masukkan satu kondisi. Ketika kita misalnya ketika kita punya if ketika kita punya if i sama dengan 100, 10, maka dia akan menjalankan perintah break. Jadi kondisinya adalah ketika dia menemukan i-nya sampai dengan 10, dia akan break, akan berhenti. Nah, seperti ini. Misalnya kita tinggal mainkan range-nya aja. Ini untuk yang statement break-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini semoga editor saya tidak pas, tidak terlalu besar. Bisa ini sebentar. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, program di atas, program tadi menampilkan nilai 1 sampai dengan 10, walaupun di perulangan sudah di-set sampai dengan 1000, karena perintah break diberikan pada saat kondisi sama dengan 10, maka ketika sampai kondisi 10, maka dia akan berhenti dia akan berhenti sesuai dengan perintah break-nya. Gambar break-nya kita bisa lihat pada gambar 6.7. Nah, ini flowchart-nya 6.7, kira-kira seperti ini. Start, kita inisiasi i sama dengan 100, kita punya if i kurang dari 1000, maka dia akan ngecek, dia akan ngeprint terus harusnya gitu kan. Tapi kita punya kondisi if i sama dengan 100, sama dengan 10, maka dia akan break. Jika tidak, dia akan nambah 1 sampai kondisinya selesai. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah break untuk menghentikan perulangannya. Nah, gitu. Nah, ini juga ada contoh lain. Misalnya kalau kita iseng-iseng kita punya contoh yang lain. Misalnya kita gunakan yang sama ya. Ini kebalik, kita gunakan yang sama. Misalnya di sini tadi kita gunakan adalah in range 1000, print i. Ini kan. If i sama dengan 10 break, maka dia akan cetak angka 0 sampai 10. Nah, bagaimana kalau kita rubah? Misalnya nih, yang kita rubah adalah kita rubah i-nya, kita cetak di sini. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita jalankan, hasilnya adalah, nah seperti ini, 0 sampai 9. Nah, tadi kan 0 sampai 10. Jadi tadi ketika dia berhenti menemukan nilai 10, maka dia akan berhenti. Nah, kalau yang ini
dia akan mencetak dia akan mencetak perintah breaknya ketika kondisi I sama dengan 10. Berarti I sama dengan 10 itu udah langsung break, nggak dicetak. Ini cuma masalah pencetakannya aja. Kalau kita menggunakan pencetakan yang pertama yang tadi, misalnya kita yang ini kita gunakan yang di sini, maka nilai angka 10-nya tadi akan kecetak, kan? Ini akan kecetak. Sementara kalau kita rubah dia di pencetakan di bawah yang di bawahnya ini, maka nilai 10-nya tidak akan kecetak. Nanti cuma akan mencetak 0 sampai 9. Kalau udah sampai 10, ya udah nggak usah dicetak, langsung di next step selanjutnya. Nah, ini kalau yang kasus kedua ini hasilnya seperti ini 0 sampai 9. Di sini ada penjelasannya sedikit, akan menampilkan angka 1 sampai dengan 9 walaupun di perulangan sudah di-set sampai dengan 1000. Hal ini dikatakan perintah break yang diberikan pada saat kondisi I sama dengan 10. Angka 10 tidak ditampilkan karena perintah untuk mencetak diletakkan setelah perintah break. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Break-nya itu mau diletakkan di mana? Kalau yang di sini, dia akan mencetak angka 10 baru break, tapi kalau yang di sini dia akan break dulu baru mencetak angka yang selanjutnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk flowchart-nya, teman-teman bisa lihat di gambar 6.8. Nah, tuh 6.8 aduh banget. Nah, ini. Nah, ada yang membedakan, kita punya misalnya di sini kita punya 6.7 yang tadi, yang pertama, di sini yang membedakan adalah alur selanjutnya. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat yang di sini ada, oke, let's see, kita gunakan drawing. Kalau yang di sini, ketika break, maka dia selesai, maka ketika di sini, eh, ketika break, dia sama-sama selesai, tapi tidak ada perulangan yang digunakan. Nah, gitu teman-teman. Kira-kira seperti ini untuk yang contoh perulangan yang break. Nah, selanjutnya kita punya satu lagi perintah apa yang namanya continue. Continue itu di Python digunakan untuk di sini dikatakan perintah continue menyebabkan proses perulangan kembali ke awal mula dengan mengabaikan statement-statement berikutnya setelah continue. Biasanya perintah continue juga diimplementasikan dengan menggunakan perintah if. Nah, jadi misalnya contohnya kita punya contoh seperti ini, misalnya if I in range 10. If jika I sama dengan 5, maka dia akan continue. Langsung dia akan ngeprint. Nah, jadi ketika I sama dengan 0, oke, lanjut. 2 lanjut. 3, 4, 5. Oh, 5-nya ketemu 5. Oke, lanjut. 6, 7, 8, 9. Nah, ini hampir sama dengan yang seperti tadi, tapi ketika kondisinya sesuai dengan ini, dia tidak dicetak. Ini cuma masalah pencetakannya saja. Nah, program data tidak menampilkan angka 5 karena pada saat angka 5 akan ditampilkan perintah continue dijalankan sehingga perintah mencetak di bagian bawahnya tidak akan dikerjakan dan langsung dilanjutkan ke next program berikutnya. Gambar kode yang continue ini bisa dilihat pada gambar 6.9. Nah, ini yang untuk yang continue. Start, masuk, terus kita lihat lihat kondisinya sama dengan 5. Kita punya continue, masuk ke sini. Nah, kayaknya ada yang salah. Kayaknya ini ada yang salah deh kodenya deh. Continue-nya ini harusnya nggak masuk ke sini, tapi ketika dia di continue, sebentar, dia di continue harusnya itu gambarnya, nah, coba saya ubah dikit ya. Nah, ketika dia di continue, dia sama dengan 5. Yes, continue. Masa perulangannya dari sini. Ketika dia di continue kan dia akan nyetak nggak dari pertama, dia harusnya ketika di continue dia akan masuk ke sini harusnya. Yang ini nanti diabaikan ya. Yang ini diabaikan. Ketika di continue dia akan masuk ke yang sini langsung nambah 1. Dia nggak ngulang dari apa yang ini kan tetap sudah dijalankan kan. Dia akan ngomong dari 1 lalu dia masuk dari awalnya dari sini. Kan otomatis kayak di skip itulah yang pertama tadi. Nah, misalnya untuk code programnya kalau teman-teman perhatikan, jadi misalnya kita punya code continue seperti ini. Nah, misalnya, berarti mana ini? Nah, misalnya seperti ini, kita punya
For I in range, range-nya saya kecilkan, misalnya kita punya gunakan 10 aja sesuai dengan contoh. Lalu kita gunakan, nah, if I sama dengan 5, kita gunakan, katakanlah kita gunakan continue. Continue. Nah, lalu kita jalankan. Nah, maka dia akan 0, 1, 2, 3, maka 5-nya di skip. 5 di skip, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, gimana kalau kita pindah print ya? Nah, apa yang terjadi? Nah, hasil 5-nya akan tercetak. Kenapa tercetak? Karena dia akan nyetak dulu, ya kan? Baru selanjutnya dilanjutkan. Nah, ini yang membedakan overall secara penggunaannya seperti itu. Tadi kalau break dia akan berhenti, baru dia akan berhenti. Kalau continue kayak akan di skip gitu. Nah, itu ya kondisinya. Nah, ya kan 4, 6. Nah, ini untuk yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, next step-nya, oke, sampai di sini break and continue. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Halo? Belum, Pak. Belum? Atau masih paham? Atau sudah mulai pusing? Lumayan. Lumayan ya, karena memang sebenarnya di sini kita tidak perlu berpusing-pusing ria. Yang penting kita tahu gimana kita mau menggunakan kasus itu, kita mau menggunakan model yang mana. Jadi yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu ketelitian. Kenapa? Karena ketelitian, karena memang kita harus lihat kondisinya itu karena bertingkat, karena nested. Jadi kan kita perlu, oh ini seperti ini harus seperti ini. Mana yang kalau lihat tadi yang percabulan bertingkat, kondisinya apa sih yang mana yang harus disesuaikan? Misalnya kondisi yang seperti ini, yang seperti ini teman-teman harus lihat, oh ini mana sih, ada kondisi lain nggak? Ada kita jalankan lagi, ada kondisi lain nggak? Ada kita jalankan lagi. Nah, sementara kalau untuk yang ini, yang break dan continue, kalau break itu kita ingin menghentikan perulangannya di sebelah mana gitu. Kan kadang-kadang misalnya teman-teman bikin counter nih, bikin counter untuk perhitungan, terus kalau sesuai dengan angkanya, misalnya dia counter itu akan berhenti, let's see katakanlah dia akan berhenti selama 5 menit, atau berhenti sampai proses kasirnya nekan counter selanjutnya, kan kita bisa gunakan break. Atau misalnya kalau sama dengan case-nya dengan counter, ketika sudah ditunggu 5 menit dia nggak datang juga, maka counter itu akan di-continue lagi, dilanjutkan ke next step-nya. Kita bisa gunakan ini untuk yang perulangan kompleksnya. Yang perlu diperhatikan di sini kalau break modelnya seperti ini, cuman kalau yang ini, yang bagian continue-nya ini, teman-teman perlu perhatikan dia harusnya langsung masuk ke next skip selanjutnya, next step selanjutnya, bukan masuk ke balik lagi. Nah, gitu. Ini untuk yang perulangan bertingkat. Untuk yang break dan continue. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apa yang namanya perulangan bertingkat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat apa yang dimaksud dengan perulangan bertingkat, dengan struktur ulangan kompleks adalah struktur bentuk perulangan di mana dalam suatu perulangan terdapat perulangan lain. Ingat, bentuk perulangan for atau while, tapi di dalamnya ada bentuk perulangan lain. Sehingga terjadi perulangan bertingkat yang mengakibatkan waktu proses semakin lama. Biasanya side effect-nya ini sih, nanti kembali lagi ke river lagi, kita akan menghitung model perulangannya menggunakan Big O, efektivitas algoritma. Nanti kita akan baca di kelas teori, di kelas Alpro kira-kira pertemuan terakhir. Nah, jadi yang sambil jalan aja kita pelajari. Nah, kalau diperhatikan lagi, ada banyak algoritma tertentu yang tepat untuk menggunakan struktur perulangan kompleks. Masalahnya itu kira-kira perulangan kompleks itu dapat diselesaikan seperti apa? Misalnya di sini contohnya kita akan menggunakan matriks array 2 dimensi. Ada yang masih ingat matriks? Matriks di matematika teknik atau masih ingat matriks kan? Kalian, halo? Apakah ada yang masih ingat matriks itu apa?
Halo teman-teman. Halo. Misalnya kalian punya bilangan aduh, nggak bisa tulis ya. Misalnya kalian punya bilangan A, terus kita punya matriksnya, nah seperti ini. Nah, 0, 1, 3, 4. Nah, kita punya matriks seperti ini. Nah, ini biasanya nanti akan muncul di komputasi-komputasi yang kita gunakan. Nah, misalnya di sini contohnya, misalnya kita gunakan kalau teman-teman main board game kayak catur, main sweeper, itu biasanya pakai dengan matriks. Lalu kalau nanti teman-teman main ke image, citra digital, banyak algoritma deteksi citra, mengubah bentuk citra. Citra ini di sini gambar ya, pengulangan citra digital itu digital image processing, dia untuk mengubah gambar, misalnya mengubah yang tadinya berwarna itu menjadi grayscale atau yang lainnya, itu pasti akan menggunakan matrix. Nah, even komputer kalian pun di sini, yang layar kalian lihat itu pasti akan dia juga menggunakan apa matrix. Kenapa menggunakan matrix? Karena kan komputer kalian itu misalnya resolusinya berapa, itu kan pixel kan, dari pixel-pixel itu kan setiap satu pixel adalah satu nilai array matrix. Let's see kalau ini berarti gambar seperti ini mungkin 2 dimensi kalau kita image. Tapi kalau misalnya gambarnya model 3D berarti dia punya 3 dimensi. Nah, arraynya kalau gambar 2 dimensi mungkin cuma XY, kalau 3 dimensi mungkin juga dengan menggunakan XYZ. Nah, intinya di sini kalau diperhatikan, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan perulangan kompleks, biasanya memiliki pola grid atau kotak-kotak. Nah, sementara pola gridnya itu pasti akan memiliki panjang dan lebar. Nah, ini salah satu contoh perulangan kompleks. Misalnya nih, di sini kita punya statement yang pertama, for i in range m. Jadi kan kita akan melakukan perintah ini sampai sepanjang m, lakukan perintah ini, lakukan perintah itu. Lalu program kedua, for j in range sama dengan n, lalu tinggal lakukan perintah ini, lakukan perintah itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan normalnya for itu seperti ini kan. Nah, kita punya 2 perintah. Nah, kalau diperhatikan, perulangannya katakanlah yang pertama 10 kali, perulangan yang kedua mengerjakan 5 kali. Kedua program tersebut berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam perulangan kompleks, program ini, for i in range, for j ini, j in range ini akan dimasukkan ke dalam statement for i. Jadinya, kalau kita dilakukan, misalnya, kalau teman-teman perhatikan, ini, for i in range m, for j in range n. Lakukan perintah ini adalah di dalam J, ini kan. Dan yang perintah yang satunya, perintah yang ini adalah yang di sini. Nah, biasanya yang di sini, di bagian ini, yang paling luar ini akan disebut dengan outer, sementara yang di bagian dalam ini akan disebut dengan inner, bagian inner. Jadi nanti tinggal kita lihat mana yang inner, mana yang outer. Nah, lalu teman-teman tinggal sesuaikan aja nanti kasusnya seperti apa. Mana yang inner, mana yang outer. Misalnya di sini contohnya bagian for i ini penjelasannya tadi, mana yang inner, mana yang outer. Alur pengerjaannya adalah setiap 1x sama dengan m outer loop dijalankan akan dikerjakan n kali inner loop. Jadi misalnya kita lihat di sini 1, maka dia akan menjalankan perintah ini sampai sesuai kondisi lalu jalankan lagi. Nah, ini yang bisa kita gunakan di inner dan outer-nya. Nah, ini yang untuk for-nya. Bagaimana dengan untuk yang while? Overall bentuknya sama. Nah, kalau teman-teman masih ingat kan bedanya apa? For sama while? Ada yang masih ingat? Halo? Masih, Pak. Apa bedanya? Kalau for itu udah ada apa namanya, dari diketahui perulangannya berapa kali. Oke, kalau yang while? Belum diketahui. Oke, ya memang begitu. Overall gitu. Yang penting teman-teman paham konsepnya aja. Kalau saya belum tahu perulangannya, saya bisa pakai while sampai kondisi tertentu gitu kan. Kalau for, aku udah tahu dia perulangannya harus 100 kali, harus 1000 kali. Oke, kita bisa pakai for. Nah, konsep perulangan yang kompleks dalam for dan while itu sebenarnya sama.
Malah ada yang mana yang disebut sebagai outer dan mana yang disebut sebagai inner. Tetap sama modelnya, konsepnya. Nah, ini untuk yang innernya dulu, katakanlah ini innernya. Nah, ini, lalu yang bagian ini kita bisa masuk yang outernya. Nah, semacam ini. Polanya sama. Dia kalau yang di for dia akan dalam sini dia akan mengerjakan ini sampai kondisi terpenuhi lalu balik lagi. Yang di while pun juga ketika ada satu kondisi sesuai maka dia akan mengerjakan perintah yang di inner dulu. Inner selesai, dia langsung balik ke outernya. Nah, overall guna alur pengerjaannya sama. Nah, di sini dikatakan bagian while menjadi outer loop, sedangkan bagian while in menjadi inner loop, outer loop, dan while j menjadi inner loop. Alur pengerjaannya adalah sebagai berikut. Untuk setiap satu kali sampai dengan m outer loop, ini kan m, dijalankan akan dikerjakan n kali inner loop. N kali inner loop. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum, latihan kegiatan praktikum, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu, apakah ada yang sudah mulai pusing atau bagaimana? Sudah mulai pusing atau dengan lihat kerumitan-kerumitan mana yang inner, mana yang outer, tadi banyak yang kondisi, gimana teman-teman? Masih bisa menerima atau ada yang sudah mulai pusing? Halo? Bisa, tapi Gimana? bisa. Bisa ya? Oke, yang lain? Kalau teman-teman diam-diam saja, diam-diam baik, nanti kami anggap sudah mengerti loh ya. Bisa, Pak. Tolong kalau misalnya teman-teman belum ngerti, silakan bertanya. Nanti bagaimana kita bisa menjelaskan supaya teman-teman bisa paham. Nah, oke. Intinya di sini teman-teman, ini semua konsep ini tidak perlu dihafalkan. Yang penting teman-teman tahu, aku ingin pakai case yang mana, aku ingin pakai model yang mana. Kita overview sebentar, kita udah punya banyak model. Dari yang tadi kita punya percabangan yang kompleks, yang nested di dalam if, yang nested sampai di dalamnya lagi, ini kan. Ini ada beberapa, kita overview sedikit. Lalu kita punya ada yang namanya seperti ini. Lalu kita punya ada yang namanya break. Nah, dari break ini kita juga punya ada yang namanya continue, perulangan continue. Lalu kita punya ada yang perulangan bertingkat for di dalam for. For di dalam for di sini kita punya dua model untuk for dan untuk while. Semuanya itu konsepnya akan dikerjakan dengan cara yang sama. Ada yang mana yang inner loop dulu dikerjakan. Jadi based on outer loop, lalu inner loop-nya dikerjakan. Kalau sudah kembali lagi, kalau sudah inner loop sesuai dengan kondisinya, maka dia akan dikerjakan dalam outer loop-nya. Nah, itu yang sering digunakan untuk kasus-kasus kita yang seperti ini. Nah, misalnya, ini untuk yang baik itu untuk yang for maupun untuk yang while. Nah, sekarang kita akan coba masuk kegiatan praktikum, mungkin supaya teman-teman lebih paham. Nah, misalnya seperti ini. Pada kegiatan praktikum ini Anda akan membuat beberapa program menggunakan perulangan dan percabangan kompleks dengan beberapa studi kasus tampilan deret berikut. Nah, Anda diminta untuk membuat suatu deret dengan tampilan berikut ini. Katakanlah N-nya 1. Ketika kita tampilkan yang ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita mulai dari 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 4, 5, dan 5. Nah, jadi kalau model seperti ini, mau nggak mau kan karena ada perulangan kita menggunakan perulangan yang di dalam perulangan, dan juga untuk mencetak yang ke bawah baik yang ke samping, lalu kita juga bisa menggunakan kondisional tertentu untuk mencetak yang kosong-kosong ini. Misalnya di sini, ini step by step-nya, bukan step by step-nya, guide-nya lah istilah gini. Karena N misalnya 5, maka N digunakan sebagai jumlah baris. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung modelnya gimana, teman-teman tentukan dulu barisnya. Misalnya N sama dengan 5, teman-teman gunakan dia sebagai jumlah baris. Ingat baris itu yang mana? Yang ke sini, atau yang baris itu yang
Yang ke sini, apa yang ke sini? Ya. Yang A apa yang B? Ini A deh. Ini B deh. Yo. Baris itu yang A apa yang B? Halo? Halo teman-teman. Halo, halo. B, Pak. B. Oke, jadi seperti itu konsepnya seperti itu. Teman-teman harus bisa tentukan dulu mana barisnya. Nah, lalu yang kedua, guide-nya untuk inner loop kita perhatikan bahwa baris I sama dengan 1 akan dilakukan perulangan ke kanan 1 kali sesuai dengan barisnya. Ya kan? Perulangannya itu ke kanan sesuai dengan barisnya. Oke. Lalu untuk setiap loop pada inner dilakukan J sama dengan 1, J sama dengan sampai dengan I, dan tampilkan I-nya. Untuk inner loop jangan dilakukan enter, sehingga harus kita perhatikan END, kita menggunakan perintah END untuk pada printnya, jadi dia langsung di statement ke bawah, apa langsung ganti baris istilahnya gitu ya. Lalu yang keempat, guide-nya lakukan hal tersebut sampai selesai. Jadi sampai selesai sampai sesuai dengan jumlah N-nya. Kalau N yang dimasukkan 10, running terus sampai 10 kali. Ketika N yang dimasukkan 5, maka dia akan running terus sampai 5. Nah, untuk setiap lakukan hal tersebut sampai selesai, untuk setiap akhir J, lakukan ganti baris. Nah, contoh programnya, misalnya seperti ini, kalau teman-teman perhatikan. Nah, misalnya kita punya di sini deh, saya gunakan di sini contoh yang lain. Misalnya di sini kita gunakan, mungkin teman-teman bisa sambil berlatih, bisa sambil ngetik-ngetik sedikit, karena disarankan teman-teman ngetik ya, jangan copy paste ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngetik, teman-teman udah mengalami itu sendiri gitu. Kalau copy paste kan, oh oke, saya masih bingung gitu kan. Karena teman-teman nggak ngetik gitu kan. Misalnya kita gunakan input. Nah, editornya terserah ya, ini teman-teman gunakan yang mana. Ini saya cuma sedang pingin pakai Jupyter Notebook. Misalnya kita gunakan nilai N-nya seperti ini. Nah, lalu kita gunakan di sini tadi, kita lihat modulnya dulu. Di sini kita digunakan sebagai jumlah barisnya. Oke, kita cek jumlah barisnya dulu. Oh, sorry, ini. Kita gunakan jumlah barisnya. For, I, in, range. Masih ingat range itu dimulai dari start, stop, sama step. Masih ingat kan kalau kita mulai dari berapa? Karena kalau kita mulai dari 1 misalnya sampai jumlahnya n+1 kalau masih ingat. Karena kalau enggak kan kita mulai dari 0 sampai bilangan itu. Tapi kita ingin mulai dari 1 biar 0-nya enggak keikut, berarti n-nya ditambah 1. Nah, kita akan coba tambahkan itu. Lalu misalnya di sini titik 2. Titik 2. Lalu misalnya di sini kita gunakan print i. Nah, gini ya, misalnya gini ya. Misalnya gini aja ya. Nah, kita cek dulu nih yang di sini nih. Jadi teman-teman bisa lakukan ini untuk ngedebak kira-kira apa yang ingin kita lakukan sih gitu sih. Misalnya masukkan nilai N 5. Oke, dia udah ke bawah 1 2 3 4 5. Lalu kita harus ngapain lagi nih? Oke, karena kita sekarang sudah dapat nilai yang ke bawah, kita bisa gunakan nilai yang ke samping. Untuk ke sampingnya, ingat perhatikan yang di sini. Untuk inner loop, kita perhatikan bahwa untuk satu baris I, maka dilakukan perulangan ke kanan 1 kali. Atau sama dengan IX. Untuk setiap loop pada inner, lakukan J sama dengan 1 sampai dengan I dan tampilkan I-nya. Untuk inner loop, jangan lakukan enter. Ya, harus perhatikan END pada setiap jumlah print-nya. Nah, jadi sekarang kita tinggal buat yang ke sampingnya. Nah, dari yang ke samping ini, yang ini kan yang ke bawah udah, terus kita bikin yang ke samping. Nah, ke sampingnya tadi kan kita punya yang ke samping adalah katakanlah kita menggunakan J. Kita ini cuma variabel ya, I sama J itu variabel. Yang paling sering digunakan memang kalau kita belajar perulangan adalah I sama dengan J. Tapi overall kita nggak menggunakan variabel yang kita bisa menggunakan variabel yang lain sih, entah itu AB atau menggunakan CD. Yang penting teman-teman paham itu variabel yang mana. Misalnya kita gunakan in range. Nah, in range-nya dia akan ke sebanyak berapa? Mulai dari I, ya kan, sampai sebanyak, ingat yang perlu diperhatikan, I sebanyak +1.
sebanyaknya adalah I-nya, bukan sebanyak N-nya. Kenapa? Karena N-nya sudah dibanyak sebanyak barisnya ini, maka kita akan tampilkan dia yang ke samping sebanyak jumlah I-nya. Ketika I-nya 1, dia akan nyetak 1. Ketika I-nya 2, dia akan nyetak 2. Ketika I-nya 3, dia akan nyetak 3. I-nya 5, dia akan nyetak 5. Oke, sorry. Titik 2-nya kurang. Nah, oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini bisa nggak nih di print ini hasilnya apa? Oke, ya indikasinya kita geser dulu, kita jalankan. Saya nilai N-nya 5. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Dia ngeprint I sebanyak 1 kali, ya kan? Lalu dia ngeprint 2 sebanyak 2 kali, ya kan? 3 sebanyak 3 kali, sudah sesuai kan? Ya kan? Aku pengen kalau 3 ya berarti harus 3 kali dong. 4 ya sebanyak 4 kali, 5 ya sebanyak 5 kali. Nah, tapi kenapa ini tampilannya berbeda dengan yang di modul? Ini cuman masalah pencetakannya. Kenapa? Nih, di sini tidak katakan untuk inner loop jangan lakukan enter sehingga harus diperhatikan kita bisa menggunakan END untuk ganti baris setiap prosesnya. Nah, kita tinggal masukin aja yang diganti barisnya. Oke, di sini tinggal kita masukin aja. Nah, oke, kita gunakan ganti barisnya. Nah, ganti baris ini saya save dulu. Ini kita ganti, kita kasih nama pertemuan berapa nih? 6 ya. Oke. Kita jalankan. Misalnya kita masukkan 5. Noh, oke. Terus sudah dapat hasilnya nih. Tapi kok hasilnya ke samping semua. Nah, apa ada yang berbeda? Apa ada yang perlu kita lakukan? Nah, kita tambahkan 1 kali print di bawah untuk supaya hasilnya sesuai. Print. Nah, gini aja. Oke. Nah, print ini dilakukan untuk mencetak ketika dia sudah selesai yang ini. Nah, ini satu perulangan ini, lalu kita tambahkan yang ini. Ini kan dia akan print ini sesuai dengan yang print ini akan sesuai dengan yang ini. Nah, ini untuk yang latihan yang pertama. Nah, teman-teman, harapannya teman-teman mulai rajin berlatih, kita bisa bermain-main dengan bentuk yang seperti ini. Misalnya di sini N-nya kita ganti 10 ya, jangan 100 terlalu besar. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini cuma masalah pencetakannya aja. Kenapa? Karena kalau 1 itu 1 digit, kalau 10 itu dianggap 2 digit. Nah, jadi tinggal diatur aja misalnya gini deh, mau nggak ya? Oh, sama aja sih. Nanti tinggal kita atur aja. Oh, belum pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Mungkin ini cuma masalah pencetakannya aja karena 2 digitnya yang berbeda. Tapi overall kalau untuk 1 digit aman sih. Kita gunakan 5 misalnya. Nah, kira-kira seperti itu, aman. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu untuk yang 51. Ada yang mau tanyakan? Intinya teman-teman harus tahu mana yang jadi baris, mana yang jadi kolom. Nah, practically paling gampang. Yang pertama itu yang inner loop ini, yang outer loop ini dia akan jadi baris, sementara yang inner loop dia akan jadi kolom. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin ininya, mana yang jadi baris, mana yang jadi kolom, condition cara mencetaknya dan ngeprintnya itu nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kondisinya. Misalnya, aku mau mencetak yang genap, yang ganjil, kode tertentu, teman-teman gunakan aja nanti di situ. Oke. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke kegiatan contoh yang ke-62. Nah, ini sama sih contoh ke yang 62 ini, cuma kita berbeda dengan arrow logiknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh yang 62. Nah, kalau tadi kita 61 kita diminta untuk seperti ini, maka sama kita dibikin cuma contoh yang ke-62. Deretnya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, yang kedua dibalik 3, 4, 3, 2, 1. Berarti ada kira-kira ada apa? Ada kondisional. Kondisional teman-teman harus pakai yang namanya percabangan. Nah, karena oke. Kita lihat dulu guide-nya yang disediakan.
Jadi untuk membuat program seperti di atas, logikanya seperti ini. Misalnya kita gunakan N sama dengan 5, maka N akan menjadi outer baris. Oke, seperti biasa. Jadi outer barisnya untuk menentukan baris yang ke bawah. Barisnya. Lalu inner loop-nya kita akan melakukan perulangan sampai dengan N turun sampai dengan N atau turun dari N sampai dengan 1. Nah, ini tergantung barisnya ganjil atau genap. Wah, ini yang udah ketahuan. Jadi kita harus pakai, mau nggak mau kita pakai namanya conditional pakai if untuk menentukan ganjil genap, ya kan? Jika ganjil dia bergerak naik, jika genap maka dia akan bergerak turun. Mana yang membedakan? Kalau teman-teman masih ingat for itu ada start, step, sama stop. Nah, berarti kan kita gunakan aja stepnya yang turun. Kalau step 1 berarti kan dia akan nambah 1. Kalau stepnya min 1 kan kita bisa min 1. Ya kan? Nah, untuk setiap loop pada inner, setelah habis maka lakukan enter atau ganti baris pada outer loop. Nah, ini kode programnya seperti ini. Nanti kita jelaskan. Yang jelas ini ada pembagiannya, ini ada if-nya. If-nya ditentukan untuk menentukan jumlah kolomnya. Kolomnya itu akan positif atau kolom negatif. Nah, coba kita lihat. Oke. Misalnya kita coba cek di programnya. Misalnya di sini saya punya seperti tadi ya, kita bisa misalnya kita gunakan n int input, misalnya kita gunakan n sama dengan berapa, terserah deh. Nah, seperti biasa, teman-teman harus bisa menentukan mana yang jadi jumlah barisnya. Seperti biasa, for i in range, kita gunakan 1, n plus 1. Ya kan? Seperti biasa, kita harus gunakan itu. Nah, titik 2 aja kurang. Lalu kita print i. Nah, kita mulai aja. Sudah benar belum ya? Kita jalankan. 5, benar nggak nih? Oke, udah benar, ke bawahnya 5. Nah, sekarang kita tinggal urutkan yang ke samping atau kita mau tentukan yang kiri, yang kanan dulu. Nah, prefer kita coba tentukan yang ke samping dulu ya. Dia yang nyetak 1, 2, 3, 4, 5 dulu ya. Nah, karena jadi teman-teman tinggal gunakan ini aja dulu. For J in range, kita bisa gunakan range-nya J itu apa? 1 sampai N plus 1 kan. Kita akan nyetak dia ke samping kan. Nah, udah sampai sini. Lalu titik 2. Pak itu J Pak harusnya. Oh iya, sorry, J. Thank you. Nah, lalu di sini kita gunakan di sini, kita print J-nya aja, print J. Itu N-nya N sama dengan 1, bukan N plus 1. Oh, sorry. Thank you. N plus 1. Okay. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Seperti biasa untuk mengidentasinya, teman-teman tidak usah pakai enter, tapi pakai END. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan udah jadi kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, ini dihilangin aja. Nah. Oke. Nah, udah tepat kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, step selanjutnya gimana? Tadi kan kita punya conditional untuk yang baris ganjil, maka inner loop-nya naik, sementara garis genap inner loop-nya turun kan. Nah, udah kita tinggal modifikasi aja. Kita tentukan dulu mana inner loop-nya yang ganjil dan mana inner loop-nya yang turun. Nah, ini kan kita kondisi default-nya adalah inner loop untuk yang naik. Berarti kan dia inner loop yang ganjil. Nah, cara menentukan ganjil genap masih ingat pakainya apa? Teman-teman masih ingat? If. Terus? Apa nih? I modulus 2 Oke, good. Sama dengan
Kita menentukan dulu dia yang ganjil yang naik. Berarti sama dengan 1. 1. Nah, nanti teman-teman tinggal ngubah aja sih, bisa sih. Nah, kalau dia sama dengan 1, maka kita masukkan dia yang ke sini. Nah, gini kan? Ya kan? Nah, lalu kalau yang tidak, berarti kita gunakan semacam ini. Nah, gini kan? Kalau yang tidak, ya kita gunakan sama for J in range. Nah, tapi kita mulainya dari berapa nih? Mundur, kita mulai dari, kalau N-nya 5, berarti kita mulai dari 5. Berarti kita mulai dari N kan? Startnya N, ya kan? Stopnya berapa? 0. 0. Terus stepnya? Min 1. Oke. Ini kalau teman-teman mau tambah gini boleh ya. Sama ya. Nah, sama ya. Jadi kan start, stop, step. Kalau kita tidak tulis, berarti stepnya itu adalah 1. Sementara kalau kita tambahkan declare stepnya di depan seperti ini, maka kita tulis di sini stepnya, maka stepnya akan sesuai dengan ini. Ini kalau min 1 berarti turun, kalau min 2 berarti turun 2, kalau plus 2 berarti naik per 2. Udah, kalau sudah kita tinggal print aja. Ini printnya kita sesuaikan aja. Nah, begini. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman disuruh bikin bentuk sesuatu yang penting teman-teman bisa ngeprint ke kanan, ke kirinya dulu, ke depan ke bawah, barisnya dulu, kolomnya dulu seperti apa. Udah nanti tinggal print-printannya kita gunakan untuk itu. Nah, misalnya di sini saya running. Oh, titik 2-nya kurang, sorry. Nah, oke, 5. Oke, sama kan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini coba saya tambahi biar sesama. 3, 3. Biar teman-teman nggak bingung. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk yang saya save dulu. Nah, ini untuk yang ini mana sih? Sebentar, saya malah AC-nya dingin sekali. Oke. Ini untuk yang ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sampai sini masih bisa mengikuti? Siapa? Masih bisa ya. Jadi intinya Bisa. teman-teman yang masih bingung, kalau teman-teman buatlah bentuk seperti ini. Tentukan dulu barisnya. Ya, tentukan dulu kolomnya. Udah, habis itu nanti cari kondisional-kondisional apa yang berhubungan dengan baris dan kolom tersebut. Misal, kolom genap kebalik, kolom genap cetak huruf ini, kolom ganjil dicetak ini. Nah, ini tinggal ikutin aja. Nah, next-nya kita punya, nah, misalnya next-nya kita punya 63. Anda diminta untuk membuat suatu deret dengan tampilan berikut ini. N sama dengan 6. Kalau ganjil dia nyetak X, kalau genap dia nyetak 0, kalau ya itu doang. Sejumlah, baris pertama dia sesuai dengan N, baris terakhir itu sesuai dengan 1. Nah, ini yang hampir sama dengan yang tadi konsepnya. Teman-teman bisa melakukannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman tinggal sesuaikan ini aja. Ini nanti kalau teman-teman bingung bikin guideline-nya seperti apa, teman-teman bikin, berarti ini ke bawahnya 6, ke sampingnya 6. Oke, udah ketemu kan caranya. Lalu tinggal cetak aja, jika barisnya ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jika garisnya ganjil, maka cetak ini. Jika genap, maka cetak ini. Nah, sekarang kita coba lihat apa guideline-nya. Nah, untuk dapat membuat program seperti di atas, logikanya sebagai berikut. N sama dengan, karena N misalnya 6, maka dia akan jadi outer loop-nya, ya kan? I sama dengan N. Seperti tadi, nggak ada bedanya. Untuk inner loop, kita juga akan melakukan perulangan dari 1 sampai dengan N-1. Inner loop kita melakukan dengan 1 sampai dengan N-1. Untuk setiap J ganjil, maka tampilkan X, sedangkan untuk jika genap, maka tampilkan 0. Nah, untuk setiap loop pada inner, setelah habis selesai melakukan enter dari ganti baris dari outer loop. Nah, jadi kita bisa punya kode program seperti ini. Nah,
Kalau teman-teman perhatikan, ini hampir sama dengan ini. Nanti tinggal contohnya seperti apa, coba kita lihat bareng-bareng. Nah, oke, misalnya di sini, sorry, mana tadi? Ini kita gunakan, nah, misalnya seperti biasa, misalnya kita gunakan n. Kalau teman-teman ingin gunakan variabel lain, boleh. Kalau teman-teman ingin gunakan, ya nggak ada yang melarang sih. Misalnya nilainya n. N sama dengan ini. Nah, sorry. Nah, gini ya. Misalnya gini. Nah, seperti biasa kita tentukan barisnya dulu. Nah, for i in range. Nah, di sini kita tentukan kita mulai dari 0 sampai n plus 1. Kenapa kita mulai dari 0? Sorry. Karena memang di sini kita lihat outer loop-nya kan kita mulai dari angka yang besar ke angka yang kecil kan. Jadi kita mulai dari 0 sampai dengan 1. Lalu seperti biasa kalau teman-teman ingin ngeprint misalnya ya, ingin print X-nya misalnya gini. Nah, hanya aja. Nah, oke. Namakan 6. Sorry. 6. Nah, ini kan. Nah, lalu kita lihat seperti biasa kita print yang ke samping, ya kan? Print J in range. Range-nya kita bikin full dulu deh dari samping. 1 sampai n plus 1. N apa I? Kita gunakan dulu biar ke samping ya. 1 sampai dengan n plus 1. Misalnya gini. Nah, dari sini kita print X-nya. Nah, wah, sorry. Bukan print, ini for. Nah, ini kan, gini kan. 6. Berarti kita tambahkan dulu seperti biasa. ND. Nah. Oke, ini seperti biasa. Print. Nah, jalanin aja. Nah, udah dapat kan? 6. Jadi teman-teman yang penting bisa tentukan bentuk ininya dulu. Nah, kalau teman-teman udah bisa tentukan bentuk ininya, wah udah jalannya enak sih. Jalannya enak. Kenapa? Udah gitu. Jadi teman-teman tinggal menentukan aja. Nah, jadi selanjutnya adalah dia dimulai dari n sama dengan 1, tapi yang terakhir stepnya min 1. Nah, kita lihat. Oh, berarti nggak bisa seperti ini. N-nya bukan sama dengan min 1, tapi N-nya dikurangi I. Nah, sorry. Bukan. N-nya dikurangi I, terus kita tambahkan 1. Nah, udah dapat kan sampingnya gini kan? Nah, N-nya itu sesuai dengan N min I. I-nya kalau misalnya N-nya 5, berarti I-nya 1 dikurangi 5 tambah misalnya N-nya 5. I yang pertama 1 sampai 5 kurangi 1 plus 1. Nah, gitu kan. Nanti sampai sesuai dengan untuk yang di sampingnya sini. Nah, udah dapat model seperti ini, kita bisa ngeprintnya dengan mudah. Jadi contohnya misalnya kita gunakan yang ternary J modulus 2 sama dengan 1, else print kita bisa gunakan 0. Tidak. Nah, ini. Lalu kita jalankan. Misalnya kita punya N sama dengan 6. Oke, dapat seperti ini. Nah, atau kalau teman-teman ingin dengan model yang lain, misalnya, coba if
If J modulo 2 sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, dia harus ke print yang mana? Printnya X END. Nah, ini untuk barisnya. Else-nya kita gunakan print. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, Kurang titik 2, Pak. Sorry. Thank you. Nah, sama kan? Hasilnya sama kan? Nah, kalau teman-teman perhatikan dari yang ini kita bisa ngeprint barisnya. Ya kan? Ngeprint baris yang berbeda. Nah, kalau ini kita ngeprint kolom yang berbeda. Nah, di sini yang sering digunakan sebagai contoh adalah I untuk menentukan baris, sementara J itu untuk menentukan kolomnya. Nanti teman-teman tinggal tinggal sesuaiin aja sih dengan dengan kasus teman-teman. Teman-teman ingin lari yang apa, menggunakan yang mana? Menggunakan variabel yang lain nggak harus IJ, boleh. Ini cuma kenapa kita hampir semua contoh entah di tutorial, entah di buku pemrograman itu pasti menggunakan I dan J. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan tutorial, misalnya kita gunakan baris, kolom, oh it's okay, enggak masalah gitu kan. Nah, gitu. Nanti tinggal kita gunakan aja tutorialnya. Misalnya ini tinggal kita gunakan aja kan, misalnya I baris sama dengan N, ya tetap kan. Terus misalnya kita gunakan J sama dengan kolom. Nah, I in range, N sama dengan I berarti ulangi baris. Nah, J ketika kolom dibagi sama dengan 2 sama dengan 1, maka jika tidak sama dengan 0. Nah, ya kira-kira begitu deh. Sama, ini cuma ngubah nama variabel aja. Nah, mana yang menurut teman-teman paling mudah, silahkan gunakan. Kita nggak menuntut harus menggunakan IJ, enggak. Kita harus menggunakan AB, enggak. Harus menggunakan baris kolom, boleh. Enggak, mana yang menurut teman-teman paling mudah. Yang penting, intinya di outer kita itu untuk menentukan jumlah barisnya, sementara di inner kita untuk menentukan jumlah kolomnya. Ini tinggal pengeprintan dalamnya itu yang kita bisa modifikasi semacam-macam. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu mungkin? Pak, Yuk. kalau yang baris itu yang paling bawah itu kan cuma 1X doang kan, Pak. Nah, kalau misalnya dia nggak usah dipakai gitu cuma sampai XO-nya paling bawah itu, berarti kita ngubahnya yang for yang pertama. Nah, menurutmu yang mana? Yang baris apa yang kolom? Yang baris kayaknya. Oke, dirubah sampai perulangannya kira-kira sampai apa? Nggak tahu, Pak. Belum nyoba, bentar. Nah, coba ya. Ini deh, tak kasih dulu deh contohnya deh. Ini saya komen, teman-teman kalau misalnya ingin belajar, misalnya bingung, ada triknya, teman-teman code yang ingin dirubah, teman-teman kasih komen dulu, nanti teman-teman tinggal mainkan aja. Coba kalau gini, jadinya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nggak jadi. Itu tetap mulai 0. Berarti N. Sampai N. Stepnya coba dijalanin aja. Nggak bisa. Ini nggak bisa gini. Nah, kira-kira ini coba teman-teman jalankan aja, kira-kira gimana. Tapi kalau sampai N dia kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan harusnya yang di sini yang terakhir nggak usah dicetak berarti kan. Nah, ini coba teman-teman jalankan aja. Nah, oke, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya?
Oke, halo? Oke, halo teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh yang 64. Tuh. Ini nomor 64. Ada yang masih ingat cara bikin seperti ini? Halo? Halo? Nah, Lupa, Pak. gimana? Lupa saya. Lupa. Nah, oke. Kita masuk ke contoh yang 64 dulu. Anda diminta untuk membuat deret dengan tampilan pada gambar 6.10. Nih, deretnya seperti ini. Berarti kan barisnya 10, tandanya 10 ya. Udah jelas ya. Contohnya gini ya. Nah, lalu di sini untuk membuat kode program seperti tadi di atas, logikanya adalah n-nya 10, maka n menjadi outer loop dan i sama dengan n turun sampai dengan 1. Nah, tapi dia menggunakan apa? While. Ya, kita coba dengan cara menggunakan while. Nah, lalu di sini untuk inner loop kita harus menuliskan terlebih dahulu spasi kosong sebanyak n dikurangi i sampai dengan 1. Setelah itu gabungkan dengan menambahkan bintang sebanyak sisanya 1 sampai dengan n min i min 1. Untuk setiap loop pada inner setelah selesai prosesnya, lakukan enter atau ganti baris pada outer loop. Nah, ini contoh kode programnya. Nanti di sini kita akan gunakan apa? While. Nah, coba kita lihat seperti apa. Misalnya di sini, nah seperti biasa, misalnya di sini kita declare dulu, misalnya apa nih, kita gunakan contohnya x, int, input, x misalnya, misalnya mau dikasih nilai berapa gitu ya. Lalu kita declare bar sama dengan x, x-nya kita tampung dalam bar, dalam variabel bar. Nah, setelah itu kita buat looping barisnya. Cara buat looping barisnya, kalau teman-teman masih ingat, nah kita bisa gunakan while. Di sini kita gunakan while bar lebih besar sama dengan 0. Sorry. Lebih besar sama dengan 0. Nah kita tulis dulu. Saya di atas kita declare dulu hasil. Hasilnya kita kasih kosong. Mana sih? Oh, salah. Hasilnya connect banget. Hasil. Nah, kita buat variabel kosong hasil. Sorry. Ini begini. Nah, kita bisa gunakan ini seperti ini. Lalu, misalnya kita gunakan dulu hasil. Ini coba kita ngeprint apa? Ngeprint kolomnya dulu ya. Plus. Nah, kita gunakan /n sebagai ganti barisnya. Bar sama dengan bar min 1. Nah, kita print hasilnya. Print. Dalam hasilnya kan. Print hasil. Kita lihat hasilnya. Oh, belum. Sorry. Kita matiin dulu deh. Oh. Nah, sorry. Nah. Kok nggak mau? Sebentar. Well. Kok printnya? Oke, kita lanjutin dulu aja deh. Misalnya seperti ini. Nah, kita bikin untuk ini kan untuk kasih keterangan dulu ya. Ini untuk looping baris. Nah, looping barisnya. Lalu kita buat untuk looping kolomnya. Looping kolomnya. Nah, untuk looping kolom, misalnya kita gunakan kolom sama dengan baris. Nah, dari baris ini, ketika kita gunakan ketika while kolom
kolom kurang dari sama dengan 0, nah, kurang dari sama dengan 0, ini kolom untuk cetak angka kosongnya dulu ya. Looping kolom cetak spasi kosong. Spasi kosong. Nah, gini. Well kolom baris, lalu tinggal masukin aja hasil sama dengan hasil plus, nah ini untuk mencetak kolomnya kosongnya, lalu kita gunakan kolom min sama dengan 1. Nah ini untuk kolom barisnya, untuk cetak kolom spasi kosongnya. Nah lalu kita cetak untuk loopingnya, untuk looping kolom bintang. Nah dengan teman tinggal gunakan kita beri katakanlah paling pojok itu kanan sebagai 1, kanan sama dengan 1. Nah, lalu kita gunakan while kanan kurang dari, nah kita gunakan x min bar min 1. Nah di sini ketika kita sudah dapat nilai tulangnya sampai berapa, while kanan sama dengan x itu tadi 10, katakanlah misalnya 10 dikurangi barisnya min 1, maka dia akan mencetak hasil sama dengan hasil plus bintang, penyetak bintang, misalnya gini kan. Lalu di sini kita gunakan hasil sama dengan, bukan hasil, berarti dia mencetak kanannya, kanan sama dengan kanan plus 1. Nah, ini kira-kira seperti ini. Hasilnya coba kita jalankan. Hasilnya ini kok nggak mau. Apakah ada yang apakah ada yang salah di sini? Kok nggak mau dijalankan? Tetap nggak mau jalan. Let's see. What else? Bentar. Masa untuk menghandle inputan nggak mau? Jupyter Notebook-nya. Oke, sebentar. Hotel solusinya dia mau sih looping baris. Dia mau. Coba saya pindah ke editor lainnya. Kok gitu aja nggak mau ya, aneh ya. Kita coba running editor berikut, editor lainnya. Kode saya ada yang salah. Saya save dulu. Hotels. Komputernya jadi lambat nih. Python-nya di oke. Coba saya jalankan. Oh, mau. Hotels. Oke. Saya nggak tahu nih kenapa editornya nggak berjalan. Coba saya pindah. VS Code-nya udah kelihatan, teman-teman? Di layar sudah tampak Visual Studio Code saya. Udah, Pak. Ya. Nah, ketika kita coba jalankan, nah ini code-nya sama. Jadi seperti biasa kita tentukan barisnya dulu, lalu kita tentukan
kolom spasi kosongnya, lalu ini untuk kolom bintangnya ketika kita jalankan. Nah, ini saya clear dulu. Misalnya kita punya 5, tadi akan menampilkan 5. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita tampilkan 10, dia akan menampilkan 10. Nah, ini teman-teman tinggal atur aja pengaplikasiannya mau seperti apa. Nah, jadi yang penting teman-teman dapat mana kolomnya, mana barisnya dulu. Sebenarnya coba ini komentar Python multiline. Multiline. Adakah cara membuat komentar untuk multiline di Python? Oke, coba. Misalnya di sini saya mau mencoba. Nah, kalau teman-teman mau bikin komentar multiline, gunakan ini. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, ini kita jalankan ini dulu. 10, 5. Sorry. Kursornya di sini. Nah, saya cuma pengen ngetes ngedebak. Oke, dia nggak mau jalan ya. Belum kelihatan ya. Karena hasilnya sama dengan kita belum mencetak hasil yang harusnya berarti belum mau. Ini belum mencetak hasilnya. Hasilnya masih berupa apa yang mau dicetak masih belum kelihatan istilahnya gitu ya. Misalnya kita mau mencetak hasil plus ini deh plus x x x. Nah, 5. Ini harus pindah. Maka dia yang kelima yang di bawah dicetak. Tapi ini spasinya udah jalan sih, spasi yang ke bawah udah jalan. Tapi dia cuma nyetak yang ke bawah doang. Nah, untuk itu kalau misalnya teman-teman ingin dapat hasil yang ke bawah, terus tinggal tentukan untuk kolom dan barisnya. Ini tentukan untuk kolomnya, ini tentukan untuk barisnya. Kita save dulu. Nah, ketika kita running 5 misalnya, nah kita akan hasilnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini untuk pembahasan yang ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke latihan mandiri. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Gimana? Ada yang mau mengerjakan? Saya tak ke belakang sebentar. Oke. Untuk latihan mandiri, buatlah program mencari bilangan prima terdekat. Misalnya 11, 12. Berarti prima terdekatnya adalah 12 dan 11. Input 21, maka bilangan prima terdekatnya 9. Nah, buatlah program menambahkan data di bawah ini. Inputkan secara dinamis. N6 berarti ini 720. Nah, 6, 5, 4, 3, 1. Nah, ini. Ambilkan data seperti di bawah ini. Tinggi 5, lebar 5. Oke. Oke, silakan teman-teman mencoba dulu dikerjakan sekitar ya let's see katakanlah 2 sampai 3 5 menit lah. Saya coba tinggal ke belakang sebentar. Oke, teman-teman, dicoba ya. Oke, sebentar.
Halo, gimana? Sudah ada yang bisa mengerjakan? Halo, halo. Halo Belum, teman-teman. Pak. Ada kesulitan? Push. Ada kesulitan? Sorry. Apakah ada kesulitan? Saya pindah dulu. Halo. Kalau ada kesulitan, let me know. Nanti kita bisa bantu. Nah, halo teman-teman. Kok diam-diam saja? Halo. Pak, kalau yang 6.2 itu aku bingung itunya, Pak. Apanya? Supaya kan itu kan hasil kalinya gitu kan, Pak. Nah, aku bingung di situnya sih, Pak. Bingungnya di sebelah mananya? Menentukan apanya yang bingung? Biar jadi ya biar si kolomnya itu jadi hasil perhitungannya gitu loh, Pak. Kayak itu kan kayak apa? Kayak apa ya? Eh, kayak apa ya? Kayak masih ingat 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 itu kan? Hasilnya itu kan? Iya, Itu namanya apa? Apa itu namanya itu? lupa, Pak. Permutasi, Pak. Bukan. Apa toh? Apa itu namanya? Faktorial bukan, Pak? Cocok faktorial. Nah, ya. Kamu tinggal nentuin faktorialnya aja toh. Nah, yo, ada yang bisa? Yang ini dulu deh, yang prima terdekat dulu deh. Apakah ada yang udah bisa mengerjakan? Nah, ya udah. Atau mau ditunjuk? Nah, tak tunjuk aja deh. Yang prima terdekat. Nah, prima terdekat. Jadi kan teman-teman tinggal cari bilangan primanya, ya kan? Jika bilangan primanya kurang dari ini bla bla bla, maka dia akan bla bla bla, gitu kan? Nah, saya coba mengerjakan dulu, bisa nggak? Kalau teman-teman bingung, mungkin ada yang mau susah, nanti teman-teman mungkin bisa pakai apa ya? Bisa pakai function kali. Prima dekat. Ayo teman-teman, ayo. 12. Oke. Oke, ada yang bisa? Halo? Ayo teman-teman, ada yang bisa? Apakah ada yang bisa mengerjakan nomor 61? Ya udah, saya tunjuk aja deh. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. Berarti absen 18. Adakah? Jonathan, adakah di sini? Jonathan Andreas Enrico. Halo, Jo. Halo. Ya, Pak. Gimana? Yang nomor 61 bisa dikerjakan? Belum, Pak. Ada kesulitan? Sebelah mana? Ayo, ayo. Oke, gimana? Apakah ada kesulitan? Kalau teman-teman diam-diam aja, kami malah jadi bingung loh, kalian paham atau enggak ini. Atau yang ada yang sudah mengerjakan 61? Bilangan prima terdekat. Nah, caranya sebenarnya itu cuma bilangan prima kan apa? Masih ingat caranya kan? Bilangan prima? Masih ingat? Nah, oke. Coba deh.
Saya kasih clue. Nah, saya kasih clue dulu. Semoga ini nggak masalah. Nah, jadi misalnya saya bikin function cek prima, ya kan? Cek prima, kita gunakan angkanya. Nah, masih ingat kan menggunakan function? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Bilangan habis dibagi. Bilangan prima definisinya apa? Masih ingat nggak? Bilangan prima, bilangan yang habis dibagi. Yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, berarti kita katakanlah kita buat yang habis dibagi, misalnya kita buat itu, kita deklarasikan dulu habis dibagi sebagai variabel. Nah, ini teman-teman tinggal ikuti aja. Nah, sekarang nanti kita gunakan perulangan untuk dapat mungkin nanti untuk dapat masukkan inputnya ya. 1, angka plus 1 misalnya gini. Nah, lalu kita gunakan misalnya if angka itu habis dibagi, kan ada perulangan kan, angka itu habis di modulus I sama dengan 0. Nah, teman-teman tinggal lihat. Maka dia akan counter, maka dia akan counter ke dalam bilangan habis di bilangan prima. Jadi habis dibaginya habis dibagi sama dengan habis dibagi plus 1. Nah, itu. Jadi kalau dia masuk bilangan prima, maka dia akan tambahkan. Nah, jika tidak, maka kita akan return. Itu jangan di sini, return habis dibagi sama dengan 2. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kita gunakan function. Nah, terus kita gunakan n sama dengan input. Let's see, katakanlah input nilai n. Nah, teman-teman tinggal gunakan apa? Gini. Nah, misalnya gini ya. Nah, oke, lalu kita cari bilangan prima yang terdekat dari n. Istilahnya, misalnya n itu bilangan prima atau bukan. Misalnya kita ambilkah n itu, kita kurangi misalnya n-nya 10, berarti 10 min 1 lah, gitulah kita kurangkannya. Nah, kita gunakan variabel cari, kita declare aja n min 1. Nah, ini untuk mencari bilangan prima terdekat dari input. Nah, gini kan. Dari input. Nah, begini. Nah, kita gunakan apa? Kan kita nggak tahu tuh perulangannya seberapa kan. Dia akan cari terus kan. Kita gunakan aja while true jika, udah, kita panggil cek primanya. Cek prima. Nggak mau ya. Nggak mau. Apakah ini salah nanti? Cek primanya kita panggil. Kalau kita print, nah kita bisa gunakan print. Bilangan prima terdekat adalah, mungkin kita bisa gunakan %D. Ini untuk mencetak, nah kita gunakan cari. Kira-kira seperti ini. Nah, dari sini, terus carinya diulang terus.
Kali min 1. Nah, kira-kira begini. Semoga nggak ada masalah di sini. Coba kita jalankan. Nah, Pak, itu yang for-nya kurang I-nya. for-nya. Yang atas itu for I. Sorry. Thank you. Kalau nggak mau juga tar. Bentar. Saya gunakan ini deh. Save. Prima. Bilangan prima. Terdekat. Kok ternyata apakah servisnya Jupyter Notebook saya mati? Oke, saya copy dulu deh. Nggak masalah sih. Oke, coba kita running. Misalnya nilai N-nya 11. Bilangan prima terdekatnya 7632. Atau misalnya kita punya, enggak kok. Pak, Iya. itu Oh, sorry. siap. Sorry. Thank you. Iya, Pak. Sorry. Nah, tapi kok tiba-tiba, nah, ini kita jalan itu. Kok jadinya program saya, 11 kan prima, harusnya jadi, nah, tiba-tiba kok program saya nggak mau. Nah, what. Bentar. Loh, kok modulnya ini bentar. Tadi saya save di sorry. Di Comal Pro. Nah, oke, Visual Studio Code. Apakah dia bermasalah lagi? Semoga tidak. Oke, ya. Ya, kira-kira seperti, aduh, sorry. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita lihat nilai N-nya udah, kita cari bilangan primanya. Misalnya kita gunakan bilangan primanya berapa nih? Misalnya 12 ya. Berarti bilangan primanya adalah 11. 11, 7, 5, 4, 3, 2. Oh, semuanya tampil. Oh, biar semuanya nggak tampil, kita lupa tambahkan break. Udah gini aja. Nah, kita biar nggak soalnya tampil kan, jadi coba kayaknya, nah, saya lupa breaknya. Jadi itu ada loopingnya terus-terusan karena saya lupa tambahkan breaknya. Oke. N-nya 12. Nah, bilangan prima 11. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, kita bikin aja function untuk cetak bilangan prima. Ya kan, daripada kita masukin dalam repot, lalu kita ambil inputnya. Ini cari N-nya bilangan prima terdekat. Harapannya inputnya bukan bilangan prima. Lalu ketika kita ngecek primanya pakai function ini kan, ketemu langsung kita break. Caranya dikurangi terus. Nah, kira-kira begini. Kira-kira begitu teman-teman untuk yang bilangan prima terdekat. Nah, untuk yang 6.2 tak kasih clue, dia adalah faktorial. Jadi teman-teman apa sih? Bukan faktorial. Ya benar faktorial, benar nih. 1, 2, 3. Ini yang di sebelah sini adalah faktorial. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, gitu kan. Lalu yang di sini adalah jadi sebenarnya kalau yang ini, yang nomor latihan 53 ini, dia sebenarnya adalah kita dikasih inputan kotak, misalnya panjangnya berapa, tingginya berapa, terus teman-teman tinggal mencari panjang lebarnya, gitu aja. Oke, udah 15.21. Oke, sampai di sini kelas praktikum kita. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Nanti untuk latihan mandiri, teman-teman bisa berlatih. Nah, gitu.
Begitu. Ada yang mau tanyakan? Halo? Halo, halo, halo. Sementara udah, Pak. Oke, kalau sementara udah, yang lain gimana? Sudah, Pak. Bisa ya, oke. Yang Pak. intinya kalau untuk yang ini apa? Kalau yang perulangan kompleks ini, teman-teman harus bisa menentukan tadi kalau modelnya seperti ini, teman-teman tentuin baris kolomnya dan urutan pencetakannya. Seperti itu aja. Oke, mungkin karena waktu kita sebentar lagi mungkin barangkali ada yang 15.30 ada kelas. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan kali ini. Jangan lupa besok Rabu teman-teman ada unguided. Seperti biasa jamnya 15.30, nanti teman-teman tinggal mengikuti seperti biasa aja. Oke, mungkin begitu dulu untuk kelas kita kali ini. Sekian pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Pak.